Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Toku Lovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Episode ke-43 Kamen Rider Gachard berjudul Cinta, Kesedihan, dan AI. Kekuatan penghapus kebencian yang telah tayang pada tanggal 7 Juli 2024 ini menampilkan debut Dread Trooper yang merupakan versi kroco dari Kamen Rider Dread ciptaan Geryon. Ditulis ceritanya oleh Hiroki Uchida dan disutradarai oleh Kiyotaka Taguchi. Episode ini juga menampilkan aksi Sabimaru melawan Dread Trooper sebagai pengembangan cerita, khususnya interaksi Kenichi dengan Sabimaru. Episode dimulai dari akademi ketika Minato Sensei menerima laporan dari Hotaro soal Kemi aneh kemarin saat ia meracik ramuan untuk membebaskan Rinne dan Renge, tapi malah lagi-lagi fail alias gagal karena tumpah. Otomatis Minato Sensei malah ikut nyangkut. Sementara di tempat Hotaro berada saat ini, yaitu Laboratorium Kongo, mereka masih menjaga Mami-san yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dan Geryon yang seperti kita duga kemarin ternyata pergi ke lab tersebut untuk bertemu Mami-san karena menyadari tali penanda pada pohon. Selanjutnya, Mami-san mengungkap masa lalunya bersama Geryon. Mereka tergabung dalam satu tim untuk penelitian sampai tiba satu waktu. Mami-san menyadari penelitian hebat Geryon itu berbahaya dan Mami-san meninggalkan tim tersebut dan mendirikan lab Kongo diam-diam. Di sini, Mami-san berfirasat kalau Geryon pasti akan bisa menemukan labnya, namun dengan alasan yang masih belum diketahui. Dinding transparan pelindung lab telah ditembus yang menandakan Geryon sudah memasuki lab. Mereka bergegas mengamankan lab dan juga anak-anak. Spanner yang ternyata menyadari tali penanda jatuh langsung disambut oleh Geryon. Ia pun mengeluarkan golem yang membuat Spanner kaget dan ia mengaku sudah memperoleh kekuatan Germain. Balik ke lab, Hotaro yang masih penasaran sebelumnya menanyakan soal Kemi aneh pada Sabimaru yang katanya dibuat oleh Kenichi. Terungkap sebenarnya Kamedon didesain oleh Kenichi dan Sabimaru. Diperlihatkan kilas balik masa lalu mereka, di mana Sabimaru semasa kecil selalu dibully teman-temannya. Kenichi membelikan tablet Isaac ciptaannya sebagai jimat untuk menghiburnya. Kemudian terlihat suatu mereka menggambar. Sabimaru awalnya menggambar Kemi kura-kura, tetapi Kenichi menambahkan meriam di atas cangkang kura-kura itu dan mereka namakan Kamedon. Lalu mereka langsung melakukan eksperimen untuk menghidupkan Kamedon. Namun, Sabimaru terlalu bersemangat sehingga ia memasukkan ramuan kimia yang salah dan terjadilah malfungsi yang menyebabkan Kemi tercipta secara tidak sempurna. Kenichi meminta merahasiakan hal tersebut dan sejak peristiwa itulah kakaknya menjadi dingin padanya. Sementara Sabimaru kesal atas apa yang ia perbuat lalu mencoret gambar Kamedonnya. Firasat Hotaro soal malgam aneh itu mengatakan kalau malgam itu seakan-akan ingin mengutarakan sesuatu pada Sabimaru dan Kenichi. Sabimaru pun sebenarnya ingin bisa akur kembali dengan Kenichi. Hotaro meyakinkan dia juga untuk berbicara lagi dengan Kenichi. Berpindah ke scene lain, Spanner masih berusaha dengan golem disusul Hotaro yang membantunya. Kemudian Sabimaru mendatangi kakaknya. Ia mengetahui kalau objek eksperimen lab itu ternyata Kamedon. Walaupun pujian hanya diterima Kenichi, tapi ia justru merasa terbebani dengan hal itu karena orang-orang mengira Kenichi sendiri yang membuatnya. Sabimaru tidak keberatan soal itu, tapi meski begitu, kakaknya justru kecewa dengan dirinya saat ini karena ia beranggapan tidak mencapai apapun akibat peristiwa kali ini. Kenichi semakin kesal dan membanting tablet Isaac milik Sabimaru. Tiba-tiba Kenichi berhalusinasi di mana terlihat Sabimaru marah. Kenichi yang seperti itu tidak salah lagi karena ulah Geryon yang sudah berada di hadapan mereka. Tujuan Geryon bukanlah malgam atau lab itu sendiri. Ternyata tujuannya itu ialah program AI Isaac yang dikembangkan Kenichi. Sepertinya program itu akan digunakan untuk membuat Dread Trooper. Seketika Geryon mengaktifkan kekuatannya dan terlihat Kenichi tiba-tiba dirasuki Kemi Kamedon. Menurut kita sih, adegan interaksi kakak adik mereka cukup oke. Mereka bisa menampilkan konflik kakak adik yang tidak akur selama bertahun-tahun dengan baik. Lalu karakter Kenichi yang sebenarnya terlihat terbebani akibat menerima pujian yang seharusnya bukan ia saja yang mendapatkannya. Dan rasa belum puas atas hasil kerjanya selama ini, walau nyatanya menurut kita, pembuatan AI Isaac itu cukup keren. Karakter Kenichi menggambarkan dua hal, yaitu rasa bersalah dan rasa ketidakpuasan atas pencapaian. Dan hal tersebut juga dibawakan dengan cukup baik pada karakter Kenichi ini. Kita pindah ke adegan berikutnya.
Singkat cerita, Gachard dan Valvarad berhasil mengalahkan Golem, dan tiba-tiba terdengar suara ledakan dari lab. Mereka berdua pergi ke lokasi itu dan mendapati bangunan sudah terbakar dan orang-orang berlarian keluar. Disusul Kenichi dalam wujud Malgam Kamedon yang juga muncul. Seorang anak menyadari Arumi-chan masih terjebak di dalam lab. Spanner pun pergi menolong Arumi-chan. Sementara itu, Sabimaru mencoba melawan Geryon, tapi jelas Geryon tidak bisa diserang dengan serangan biasa. Dan muncullah debut Dread Trooper, hasil dari gabungan alkemi dan teknologi AI dari Geryon yang ia munculkan dari tablet yang dirubah menjadi Dread Driver, serta mentautkan replik Chemicard. Sabimaru ketar-ketir melihat wujud Dread karena teringat masa lalunya yang dipaksa menjadi Kamen Rider Dread. Mau tidak mau, Sabimaru harus melawan Dread Trooper untuk melindungi yang lain. Berbekal pedang es Gachard Kalibur yang dipinjamkan Gachard, sedangkan Spanner masih mencari Arumi. Arumi mengirimkan lokasinya ke Chemi Research Spanner. Geryon lalu terlihat menemui Mami-san di adegan ini. Terlihat aneh sih, karena kita tidak tahu Geryon membisikkan apa kepada Mami-san. Tapi yang bisa kita simpulkan dari interaksi mereka berdua, yaitu mereka memiliki hubungan dekat lebih dari rekan kerja. Selanjutnya terjadi pertarungan antara Gachard dan Sabimaru melawan Malgam Kamedon Dread Trooper. Diungkapkan juga di sini, alasan kenapa Kenichi mengklaim Kamedon sebagai hasil penelitiannya ternyata agar adiknya, Sabimaru, bisa aman dari Chemi dan Geryon. Singkat cerita, Kenichi berhasil diselamatkan dari Kamedon Malgam, lalu Chemi tersebut disegel oleh Gachard. Kemudian ia berikan pada Sabimaru, lalu terjadi momen epik di mana ia melakukan jurus Kamedon Extrax, dan akhirnya ia berhasil mengalahkan Dread Trooper. Pertarungan usai, Chemi Kamedon yang telah disegel malah keluar lagi dari kartu. Kenichi juga heran karena Kamedon bisa terbebas dari barrier pelindung lab. Hal itu menandakan Kamedon bisa dibilang sudah dalam bentuk sempurna berkat keinginannya untuk Kenichi dan Sabimaru akur kembali, karena Chemi memiliki kemungkinan yang tidak terbatas menurut Hotaro. Spanner kembali dengan selamat bersama Arumi berkat Isaac yang memberitahu lokasinya. Spanner juga mengakui pengembangan Isaac milik Kenichi tidak sia-sia. Dengan semua yang telah terjadi ini, Kenichi, Sabimaru, dan semuanya tersenyum dan tertawa bahagia, terutama hubungan kakak adik yang akhirnya telah kembali akur. Hotaro dan kawan-kawan pulang ke akademi mendapati Minato Sensei dan kawan-kawan masih nyangkut. Sabimaru menggunakan Kesujo Chemi ke Chemi Racer untuk membebaskan mereka bertiga. Kenapa coba gak kepikiran dari awal? Kalau saja Sabimaru dan Renge tidak bertengkar, sepertinya akan lebih mudah. Lalu Sabimaru melihat juga gambaran Kamedon tanpa coretan karena Renge penasaran, sehingga menghapus coretan supaya dapat melihat gambaran tanpa seizin Sabimaru. Tapi Sabimaru tidak marah dan justru senang karena sebenarnya ia ingin kembali melihat Chemi Kamedon. Sementara itu, Geryon kembali ke tempat Atropos dan Kloto dan disambut dengan hangat. Terlihat di scene ini, Geryon bisa membuat Dread Driver secara massal yang menandakan sepertinya Dread Trooper akan muncul kembali ke depannya. Overall, episode ini cukup berkesan sih. Episode 43 ini diakhiri dengan konklusi yang happy ending bagi Kenichi dan Sabimaru. Terima kasih kepada semua kru yang telah bekerja dan Bapak Sutradara Kiyotaka Taguchi yang selalu memberikan highlight untuk supporting karakter yang membuat penokohan pada seri Gachard ini cukup membawa kesan yang baik. Jadi itulah dia bahasan dari episode 43 Kamen Rider Gachard. Bagaimana menurut pandangan serta komentar kalian terkait episode kali ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video bahasan ini. Hana pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.